dipersembahkan oleh Pandemi COVID-19 membuat berbagai sektor terdampak. Salah satu yang paling terasa adalah sektor ekonomi dan usaha. Tidak sedikit para pelaku usaha mikro kecil menengah kelimpungan, bisnisnya terhambat, atau bahkan tak bakal selamat. Kondisi seperti sekarang ini yang entah tak tahu kapan berakhir membuat pelaku usaha harus segera berubah dan beradaptasi. Kolaborasi pun harus segera dilakukan agar ekonomi tetap berjalan. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka adalah ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. UMKM berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apalagi di tengah situasi yang tak pasti seperti sekarang ini. Sayangnya, UMKM termasuk dalam kelompok yang paling rentan terdampak pandemi. Tak sedikit UMKM yang terpaksa gulung tikar. Sementara itu, pelaku usaha yang masih bertahan juga tak luput dari ancaman kesehatan yang terus mengejar. Bantuan langsung tunai dinilai tepat diberikan kepada UMKM di tengah kondisi seperti sekarang ini. Karena pendapatan di sektor tersebut yang saat ini tengah berada di titik nadir. Pelaku usaha mikro yang tidak tersentuh kredit perbankan diprioritaskan mendapatkan bantuan tersebut. Dan yang perlu diingat, bantuan diberikan agar pelaku usaha dapat bertahan di tengah cobaan. Lesunya aktivitas ekonomi UMKM berdampak luar biasa pada pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Padahal jika menilik ke belakang, sebesar 65% PDB nasional disumbangkan oleh UMKM pada 2019 silam. Mulai dari program subsidi bunga untuk pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM, hingga bantuan langsung tunai UMKM atau Banpres produktif usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per orang yang diperuntukkan bagi UMKM yang tak memiliki pinjaman modal di perbankan. Tahun depan diprioritaskan bagi mereka yang belum menerima tahun ini. Ya. Dan yang sudah menerima tahun ini, menerima Banpres produktif, dilanjutkan dengan pinjaman KUR super mikro di bawah 10 juta yang sampai akhir tahun dengan bunga 0%. Langkah serupa juga ditempuh Daryati, pelaku usaha pembuatan oleh-oleh makanan yang berlokasi di Cipageran, Cimahi, Jawa Barat. Untuk menjaga asa saat pandemi, ia juga memanfaatkan media daring guna memasarkan produknya. Cara itu ditempuh lantaran produk oleh-oleh yang telah dikembangkan sejak 6 tahun ini telah memiliki pangsa pasar luas di wilayah Bandung Raya. Wanita 50 tahun ini pun menuturkan betapa usahanya kelimpungan saat awal pandemi menghadang. Modal tambahan yang diberikan pemerintah dianggap angin segar di tengah perjuangannya mempertahankan usaha makanan. Ia berharap ke depan pemerintah bisa terus memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro, baik dalam bentuk bantuan modal atau pelatihan. Ibu pribadi sangat terbantu dan ibu pergunakan untuk bertahan dan menambah permodalan di usaha cireng renyah. Alhamdulillah dengan bantuan tersebut, ibu mampu bertahan dan menambah modal yang tidak harus menjadi beban. Meski beragam stimulus telah disiapkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, tetap saja vaksin menjadi bagian yang terpenting untuk memulihkan sektor yang terdampak pandemi COVID-19.